Ini kalau kita dari anakan, ini bisa kita pecah 4 sampai 5. Ini langsung kontan hidup. Ini katuk ini adalah untuk ini katuk, Pak. Ini sifatnya untuk suplemen, Pak. Untuk membanjarkan asinya ternak. Assalamualaikum Abah Sudres. Ini ketemu lagi di lahan hijauan yang kita sudah janjikan mau ngobrol kupas tentang hijauan, Pak ya. Yang jenis rumput ini adalah jenis odot, Pak. Nah, jenis odot ini untuk pinggiran dengan harapan nanti setiap lahan yang kita tanam kita buatkan jalan seperti ini, Pak. Oh ya, untuk jalan ini ya. Ya. Kendaraan ngambil rumput. Ya, sehingga nanti yang ngarit itu dia tidak terlalu jauh. Yeah. Yang ngarit itu dia tidak terlalu jauh sehingga dekat. Yeah. Jadi dia paling jauh kira-kira 25 meter dia ngangkut. Kemudian untuk di sini tanaman yang lain kebetulan ada dulu, tapi sekarang sudah mulai kurang terawat, yaitu jenis katuk. Nah, katuk. Oh, katuk yang katanya bisa untuk memperlancar susu itu, Pak. Ini ada waktu itu saya tanam 300 pohon. Ini katuk ini adalah untuk. Oh, ini katuk, Pak. Ini sifatnya untuk suplemen, Pak. Untuk membanjarkan asinya ternak. Ini bisa untuk sayur tuh, Pak, kalau manusia? Bisa. Kalau tandur di kampung ya kayak rebutan karo ibu-ibu kalah. Nah, inilah tanaman kami yang kami tanam di lahan seluas 1,5 hektar. Lahannya lahan sewa. Itu kaliandra, Pak? Apa ini, Pak? Bukan, ini sengon. Oh, sengon. Ini sengon. Sengon. Bagus juga, Pak, kalau untuk pakan, Pak, sengon. Sengon lumayan bagus, tapi ya jauh lebih bagus gamal maupun ini, maupun indigo pera. Nah, ini kan di sela-sela pohon indigo pera kan di bawahnya ada rumput, Pak ya. Ini rumputnya rumput apa? Rumput liar apa? Rumput liar itu. Oh, rumput liar, Pak ya. Karena dia tumbuhnya tinggi banget, kita hambat lah. Kita hambat pas kebetulan ini masa reses. Terus ini penanaman odotnya hanya untuk apa, Pak ya? Tanam odot ini dulu tuh pertama, Pak. Saya tuh hanya mengenal 2 tanaman pada masa 2019 itu. Jadi hanya yang saya kenal adalah tanaman indigo pera dengan odot. Nah, seiring waktu saya setiap ada rumput baru saya coba semua, Pak. Mau Gama Umami, Biogen, membaca F1, Red Napir, semua sudah saya coba. Hanya saat ini yang saya rasakan yang paling bagus dihadapkan kebutuhan ternak itu hanya pacong. Produksinya tinggi, proteinnya cukup. Terus itu kalau pacong. Nah, ini kan indigo pera kan dipotong sekitar 1,5 meter, Pak ya, batangnya tingginya ya, Pak ya. Nah, ini sela-selanya kalau ditanami odot itu bagus nggak, Pak? Apa mengganggu? Ada yang sifatnya tumpang sari. Ya, tumpang sari lah. Tumpang sari di sela-selanya. Kalau jarak 1 meter terus kita tengahnya kita taruh odot, arep manen ngideki odot kabeh. Dan lagi tanaman tumpang sari, kalau untuk tanaman kayak begini kurang bagus, Pak. Kurang bagus. Kurang bagus. Kecuali kalau kita bikin jarak 2 meter. Nah, itu bisa. Nah, kemudian pertanyaannya, loh ini Pak Tris kok buktinya tumpang sari? Ini kan odot, terus saya kasih apa ini namanya gamal. Harapan saya ini odot ini mati. Daripada tak pateni, mending wislah asal hidup saja. Saya akan mengutamakan gamal. Jadi nantinya saya tidak menggunakan rumput, total hanya lego. Ini lahan kering total, tidak pernah ada air. Ini, Pak, ini adalah tanaman odot. Dia tidak bisa tumbuh bagus di saat kemarau total kayak begini. Makanya produksi odot, pacong,
itu kalau di tanah kering, Pak, itu di musim kemarau itu produksi turun mencapai 75 bahkan 80%. Tiga macam ini, jenis rumputnya ini odot. Odot ini sudah mulai. Kalau nanam odot, Pak, ya gimana, Pak? Kalau nanam odot itu jatuh musim kemarau, musim penghujan, Pak. Kalau musim hujan ya? Iya, musim penghujan, batangnya kita ambil, kita tanam. Pembiakannya mudah ini. Nah, kayak begini nih. Atau batangnya. Atau batangnya juga bisa. Itu ya. Iya. Kalau langsung batangnya, ini kan kalau kita biarkan tidak dipanen sampai 3 bulan, kan muncul batang. Ya, batangnya itu yang kita tanam. Batangnya kita potong kira-kira 20 sentian. 20 senti kita tidurkan, tanam itu muncul. Oh, nanamnya tidur, Pak? Tidur. Oh, enggak berdiri gini. Kalau tanam berdiri itu muncul semi itu hanya di atas, kayak rambutnya Upin Ipin yang saya bilang itu. Tapi kalau kita tidurkan setiap ruas itu muncul. Bisa muncul, Pak ya. Iya. Terus kalau manennya, Pak, misalnya sudah babat rata tanah, langsung rata ya, rata nanti tanah muncul sendiri ya. Iya. Oh, kalau ini pakai akar bisa ya, ini dipecah gini ya. Iya. Pecah gini tanam gitu ya. Betul. Bagus mana, Pak? Mecah itu apa nyetek? Kalau tanam ini odot. Kalau lewat anakan gini jauh lebih cepat ya. Oh. Jauh lebih cepat. Jadi satu bisa kita pecah jadi 10, ini kan satu rumput bisa 10 bisa 20. Ya. Kita jebol, kita pecah. Tapi andai kata kita terlambat panen, muncul batang, ya batang yang kita tanam. Batangnya kita tanam. Musim penghujan ya sarannya. Harus musim penghujan, Pak, tanam odot. Ini makanya tidak ada hujan ini produksi turun ya nyampe 75%. Dibanding musim penghujan. Ya. Rumput yang lain juga gitu, Pak. Enak, sama. Pacong pun sama, terjadi ngedrop. Enggak, maksudnya tanamnya musim hujan, Pak. Pacong pun juga gitu. Kalaupun toh tanam musim kemarau, setidaknya habis diairi, mungkin di situ ada sumur bor atau apa. Dialiri sekali, tanam, biarkan udah. Itu bagus yang kan ada tanah tuh digulut itu, Pak. Iya. Gulutan apa biasa itu aja. Justru tanam itu setelah saya berulang tanam ya, sudah nggak tahu berapa kali tanam kayak tanam pacong, itu justru di datar itu aja. Di salurannya. Oh, di salurannya? Di salurannya, Pak. Di salurannya itu, bukan di atas gulut. Bukan di atas gulut. Kecuali, Pak, kalau daerahnya itu banjir, baru di atas gulutan, mencegah terjadinya pembusukan akar. Kalau di daerah kering, curah hujan sangat rendah, sebaiknya itu justru di salurannya. Tapi perlu digulut nggak, Pak? Nggak perlu, wes di salurannya itu. Nggak, macam pengolah tanahnya awalnya itu perlu gulut? Nggak usah ya, biarkan rata gitu aja ya. Kecuali kalau yang di daerah, misalnya tanam di sawah, Pak. Sawah ini kan cenderung air menggenang. Ya. Itu wajib bikin gulutan dulu. Untuk menghindari pembusukan. Wajib, iya, wajib. Dibikinkan gulutan dulu, ketinggian sampai 40 cm atau 50 cm, sehingga air itu hanya di kanan kirinya. Tapi kalau di lahan kering kayak begini, tanah datar aja, Pak, nggak perlu gulut. Ya. Malah buang-buang biaya lagi. Cuma kalau ini tadi kan kalau selanya dikasih rumput kan sulit panennya, Pak ya. Iya. Jalannya cuma itu ya. Sebenarnya kalau enggak kesulitan ya tetap enggak apa-apa ya, masalah ya. Jadi kalau musim ini tidak posisi saya ronda, Pak ya. Ini rumputnya ini saya kasihkan masyarakat sekitar sini. Suruh ngambil itu. Iya, tak suruh ngambil sekaligus saya juga manfaat rumputnya rendah terus. Terus masyarakat di sini bisa paling enggak untuk makan sapi, Pak. Tak suruh ngarit di bawahnya.